melapor. Sudah ada titik terang ya. Supaya fitnah-fitnah di luar sini segera berhenti ya, tidak menjadi tudingan-tudingan yang liar. Kenapa polisi belum menangkap pihak pelaku pembunuhan? Alibi. Ya, sedang berada di mana seseorang ketika peristiwa terjadi. Dari keterangan saksi yang diperiksa seputar alibinya, polisi bisa mengantongi petunjuk penting. Rohman Hidayat, pengacara Yosef, mengatakan bahwa kliennya beralibi bahwa di rentang waktu peristiwa terjadi, dia berada di rumah istri mudanya. Kepada polisi, Yosef menceritakan bahwa dia mengetahui istri dan anaknya sudah tewas saat datang pagi hari. Waktu itu, Yosef berencana bermain golf, akan mengambil stik golf di rumahnya. Kuatkah alibi yang disampaikan Yosef kepada polisi, atau alibinya itu bisa dimentahkan atau terpatahkan oleh fakta-fakta lain yang lebih otentik? Biarlah pihak kepolisian yang akan menjawabnya. Yang pasti, peristiwa pagi berdarah di Jalan Cagak Subang ini sudah sedemikian heboh. Masyarakat tak sabar ingin segera mengetahui sosok Mr. X yang hingga kini masih bebas berkeliaran. Sementara saya punya anggapan kenapa ini polisi belum bisa mengungkap siapa yang pembunuhan. Kita beri kesempatan kepada pihak kepolisian bahwa dalam mengungkap sebuah kasus yang terjadi di Jalan Cagak ini, tidak lebih penyidik ini dalam pendapat saya untuk lebih kehati-hatian untuk menentukan siapa yang bisa dijadikan tersangkanya kan gitu. Karena apa? Karena begitu pelik persoalan ini seperti apa yang terjadi. Ya kita apresiasi lah kepada penyidik di Polres Subang, kayak Polsek Jalan Cagak juga yang begigih ya, berusaha keras untuk mengungkap kasus ini. Dengan mengungkap kasus ini dengan telah memeriksa beberapa saksi-saksi seperti diketahui cukup banyak saksi yang telah diperiksa, bahkan sampai ya suami korban diantaranya kan istri mudanya, yang hari ini dalam proses pemeriksaan kembali gitu kan. Setiap hari saya mungkin selalu mengikuti terus tentang kasus yang terjadi di Jalan Cagak ini. Ya tadi itulah sebetulnya saya juga menginginkan segera bahwa ini cepat terungkap, tapi persoalan yang kita juga mesti hargai ke pihak penyidik karena ingin lebih tepat di dalam menentukannya gitu. Jangan sampai nanti salah sasaran lah, salah kaprah. Ya, semoga lekas ketemu pelakunya biar selesai masalahnya, terus ya biar tenang lah, semua warga biar tenang kalau sudah dapat pelakunya. Ya, semoga segera tertangkap sih pelakunya ya, dan diberi hukuman yang setimpal gitu. Ya mungkin butuh keseriusan ya dan ketelitian biar pelakunya cepat tertangkap dan tidak salah orang gitu. Itu mah nggak bisa menduga-duga sih ya, nggak tahu. Kenapa polisi belum menangkap pihak pelaku pembunuhan tewasnya ibu dan anak di Jalan Cagak? Menurut pendapat saya, kita orang yang berlogika, kita orang yang bernalar, harus bisa menjadikan sebuah perkara. Jangan sampai ada suatu perkara dengan perkara yang lain dikait-kaitan itu sama. Pada intinya kan seperti itu. Apalagi ini kasus pembunuhan yang notabene berhubungan dengan nyawa dan berhubungan dengan hukuman, bila mana polisi menetapkan dengan gegabah siapa daripada pelaku tersebut. Terkait dengan kasus pembunuhan ibu dan anak di Jalan Cagak, saya menilai kenapa polisi sampai saat ini belum berani untuk mengungkapkan siapa pelakunya. Saya yakin polisi juga mempunyai perhitungan yang jelas dan tidak ingin menyalahi dan tidak ingin menetapkan pelaku yang ternyata bukan pelaku, sehingga sampai saat ini memang belum diungkapkan oleh polisi itu karena
perhitungan polisi yang memang ingin lebih detail, ingin lebih jelas, dan tentunya alat buktinya yang benar-benar mengarah pada orang yang bersangkutan. Dan kemudian juga kalau polisi berkata bahwa kemungkinan pelakunya adalah orang dekat, ya kalau kita melihat dari alat bukti dari olah TKP, polisi pasti bisa menyimpulkan itu. Dalam dunia kriminalitas, kita sering mendengar bahwa tak ada kejahatan yang sempurna. Yang menjadi pertanyaan, sedemikian profesionalkah pelaku sehingga jati dirinya belum juga terungkap? Padahal, waktu terus merambat dan 3 pekan telah berlalu. Seusai jeda, Singkap segera kembali.